Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Sinalubis dari 10 ADP 3. Kali ini saya akan membuat video mata pelajaran sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia yaitu Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal ini terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di Indonesia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di dunia. Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara. Pada kala itu, teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Berbagai teori sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam pada masuk awal apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Yap, benar sekali. Awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi pada masa kekhalifahan. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab atau di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dan dengan adanya pemukiman Arab, inilah yang diyakini oleh salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Maksudnya agama Islam di Indonesia juga ada beberapa teori lain. Misalnya teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Banyak sekali teori-teori yang terdapat di situ. Karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam masuk ke Nusantara, untuk itu berikut kami memberikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. 1. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drawes dan dikembangkan oleh Snow Purganjre dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirsuproto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13, para saudagar dari Gujarat. Para saudagar yang datang ke Gujarat yang datang dari Malaka, kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama
kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh, yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sorak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Jadi, teori ini dinyatakan benar atau tidak? 2. Teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, yaitu Mekah. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti menjelaskan masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kekerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertulis nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 6702 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Dajaningrat dan Umar Amir Husin. Dajaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Dajaningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi. Kaligrafi, ada yang tahu nggak kaligrafi itu apa? Yang dimaksud dengan kaligrafi? Kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan sumber Tobot di daerah Bengkulu dan Tabui di daerah Sumatera Barat yang sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Haram. Akan tetapi, sama seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah. Sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti tanggal 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat berdakwah muslim di Cina.
Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarahnya, dan banyak sekali orang-orang yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebaran agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para Wali Songo. Para Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbau serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Begitu banyaknya sejarah mengenai agama Islam membuat umat di dalam memiliki perbedaan masing-masing, membuat adanya dinamika, dan hal ini dibahas dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia oleh Kunto Wijoyo. Catatan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, banyak sekali catatan-catatan yang menyebut bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia. Kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya dan terhadap masyarakat di Nusantara. Bahkan catatan Islam masuk ke Indonesia terjadi dari berbagai teori, masing-masing teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatannya. Program transmigrasi dari Jawa yang diadakan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.